Jangan latah. Setiap kali berdoa kita mengaku dosa, padahal kita tidak ingat dosa apa yang sudah kita lakukan hari ini atau pada waktu itu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bergabung kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan pada Rabu yang lalu tentang tokoh Yusuf. Kalau Bapak Ibu tidak berkeberatan, silahkan subscribe. Dan bila apa yang Bapak Ibu dengar berguna, boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita awali dengan terlebih dahulu berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memeliharakan hidup kami. Kepada Tuhan kami datang secara khusus ketika kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Ketika kami membaca firman Tuhan, kami mohon supaya Tuhan menolong, menghidupkan huruf-huruf Alkitab kami, menjadikannya sebagai firman yang hidup, yang menyapa, menyentuh, mempengaruhi, dan menguasai kami. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia. Berilah kami pewahyuan Tuhan dan jadikan hati pikiran kami seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan membaca terlebih dahulu dari kitab Kejadian pasal yang terakhir. Kitab Kejadian pasal 50, mulai ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21 dituliskan demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, begini harus kau katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita berbuat tanpa berpikir panjang. Lebih-lebih jikalau kita bukan seorang diri. Ketika kita berbanyak-banyak, sangat mudah seseorang mempengaruhi teman-temannya untuk berbuat sesuatu.
Kadang-kadang itu positif, bermain, berolahraga, tetapi bisa dengan mudah juga berbuat jahat. Ketika saudara-saudara Yusuf yang sudah memiliki perasaan tidak suka, benci, iri, oleh karena Yusuf dijadikan anak kesayangan bapak mereka Yakub, karena Yusuf dibuatkan jubah yang indah dan menerima banyak keistimewaan dan keutamaan, mereka makin tidak suka ketika Yusuf menceritakan dua buah mimpi yang dengan terang-terangan menunjukkan Yusuf ingin untuk berada di atas mereka. Gundukan gandum Yusuf dan bintang Yusuf katanya disembah oleh gundukan gandum saudara-saudaranya dan bintang-bintang saudara-saudaranya. Pada waktu saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba dan Yusuf diutus untuk menjumpai mereka, menengok mereka, melihat keadaan mereka dan melaporkannya kepada Bapa Yakub. Saudara-saudara Yusuf melihatnya dari jauh, lalu mereka mulai berbicara satu terhadap yang lain dengan nada negatif dan sinis. Lihat si pemimpi, lihat si anak emas, apa jadinya kalau kita singkirkan dia? Dan dengan cepat mereka bersepakat untuk menyingkirkan Yusuf. Dan Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Mungkin ada yang berpikir hanya untuk sementara, ada yang berpikir sebaiknya dibiarkan sampai mati, tetapi akhirnya mereka sepakat untuk menjual Yusuf ketika ada kabilah-kabilah para saudagar Midian lewat dalam perjalanan ke Mesir. Yusuf mereka jual. Dan ketika mereka kemudian pulang, mereka harus memberikan laporan kepada Yakub di mana Yusuf. Dan mereka mengambil jubah indah Yusuf, dicelupkan ke dalam darah kambing, lalu ditunjukkan kepada bapa mereka Yakub. Ini kami temukan di jalan. Silahkan Bapak periksa apakah ini jubah Yusuf. Dan Yakub sangat terpukul ketika dia mengenali jubah indah Yusuf berlumuran darah. Dia segera berpikir pikiran yang negatif. Yusuf pasti diterkam binatang. Yusuf pasti sudah mati dengan cara yang sangat mengenaskan dan menyakitkan. Dan itu membuatnya sangat berduka, sangat terpukul. Dan dia berduka berhari-hari. Dan bahkan dia mengatakan dia akan terus berduka sampai pada kematiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara-saudara Yusuf puas sesudah mereka berhasil menyingkirkan Yusuf dari Roma? Apakah mereka bersuka cita dan bergembira? Ataukah ternyata sesudah Yusuf mereka jual, dan Yusuf entah ada di mana, dan melihat sikap Yakub bapa mereka begitu terpukul dan begitu berduka cita, bahkan berhari-hari, berlama-lama, mulailah rasa menyesakkan di dada mereka, rasa menyesal, rasa bersalah menjadi semakin besar. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tetapi ternyata ingatan akan adik mereka, ingatan akan perbuatan jahat mereka tidak dapat hilang dari pikiran mereka. Dan itu mengganggu hari-hari mereka. Biasanya dengan mudah mereka bergurau, bercengkrama, bersukacita tertawa. Hari-hari mereka berubah menjadi hari-hari diam. Masing-masing dengan pikiran mereka sendiri, mereka kehilangan selera untuk bersukacita. Mereka menyesal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah pepatah kita mengatakan sesal kemudian tak berguna?
Apakah kita pernah melakukan hal yang tanpa kita pikir dan kemudian itu menimbulkan penyesalan oleh karena kita sadar apa yang kita lakukan itu salah? Bagaimana saudara-saudara Yusuf ini akan mengoreksi kesalahan mereka? Berkata kepada bapa mereka bahwa Yusuf belum mati, berarti mereka harus mengaku bahwa mereka berbuat jahat dan menjual Yusuf. Dan jikalau Bapak Yakub kemudian menyuruh mereka untuk mencari Yusuf kembali, kemana mereka mencari? Iya kalau ketemu, kalau tidak ketemu, mereka ragu-ragu dan mereka merasa tidak bisa mengakui kejahatan mereka. Mereka memilih untuk membungkam. Tetapi rasa bersalah mereka tidak bisa dibungkam. Ingatan mereka tidak bisa dihilangkan. Menghantui dan terus muncul di saat-saat tertentu. Bahkan ketika mereka tidak ingin mengingat akan Yusuf. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa lama perasaan mengganggu dan pikiran yang tidak diinginkan ini menyertai mereka? Kita tidak tahu berapa lama mereka terus-menerus terganggu dan berpikir. Tetapi satu bagian firman Tuhan menunjukkan hal itu. Ketika Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir, dan berarti itu sudah 13 tahun berlalu. Oleh karena Yusuf mereka jual pada usia 17. Dan pada usia 30 Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Ketika mereka juga kehabisan gandum dan jelai. Sebagaimana seluruh daerah dunia pada waktu itu. Dan mereka mendengar hanya di Mesir ada gandum. Lalu Bapak Yakub mengutus mereka untuk membeli gandum ke Mesir. Mereka berangkat. Dan ketika mereka membeli gandum, Yusuf dengan cepat segera mengenali bahwa mereka adalah saudara-saudara tirinya. Dan Yusuf sepertinya ingin mengerti bagaimana sekarang pola pikir saudara-saudaranya. Bagaimana sekarang mereka memiliki sikap, bagaimana integritas mereka. Adakah lebih baik daripada dahulu? Karena itu Yusuf seperti mempermainkan saudara-saudaranya. Ia menuduh mereka adalah para pengintai yang memata-matai Mesir untuk mencari di mana kelemahan Mesir. Dan Yusuf kemudian menangkap saudara-saudaranya, memasukkannya ke dalam penjara sampai 3 hari. Dan pada hari yang ketiga Yusuf kemudian mengeluarkan mereka dan kembali menginterogasi. Dan Yusuf kemudian mengatakan, kalau benar kata-katamu bahwa kamu masih punya bapa di Kanaan dan masih ada adik bungsu, maka bawalah adikmu kemari. Dan sekarang pulanglah dan bawalah gandum kepada bapamu. Tetapi salah satu di antara kamu harus ada di sini sebagai sandera. Simeon disandera. Dan saudara-saudara yang lain kemudian diizinkan pulang. Dan inilah yang mereka percakapkan dalam bahasa Ibrani. Yang mereka pikir Yusuf tidak akan mengerti perkataan mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Kejadian pasal 42 ayat 21 dan 22.
Mereka berbicara dalam bahasa Ibrani, tetapi Yusuf mengerti apa yang mereka percakapkan. Dan yang mereka percakapkan adalah mereka mengingat akan kesalahan dan dosa mereka terhadap Yusuf. Bahkan mereka mengungkapkan bagaimana kita melihat anak itu memohon kepada kita dan kita tidak mendengarkan dia. Penglihatan tentang Yusuf yang memohon belas kasih mereka ternyata terus membayangi mereka walaupun 13 tahun sudah berlalu. Mereka tetap merasa bersalah. Dan bila ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka bersama, sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang merugikan mereka, mereka segera mengkaitkannya dengan dosa mereka terhadap Yusuf, kesalahan mereka terhadap Yusuf. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika akhirnya Yusuf menerima adiknya Benyamin dibawa kembali sesudah sekian waktu, Benyamin ditahan oleh bapaknya Yakub. Tetapi gandum yang mereka miliki makin habis dan harus membeli dari Mesir. Benyamin akhirnya diizinkan ikut dan kemudian Yusuf bertemu. Dan sekali lagi Yusuf mempermainkan saudara-saudaranya. Seperti semula ketika mereka pulang, uang pembelian gandum itu dimasukkan ke dalam karung mereka kembali. Tetapi kali ini ditambahkan, bukan hanya uang itu dikembalikan dalam karung mereka, khusus di karung Benyamin. Cawan Yusuf dimasukkan ke sana. Dan ketika mereka sudah meninggalkan Mesir, tentara Mesir kemudian mengejar mereka dan menuduh salah seorang di antara mereka mencuri cawan Yusuf yang dipakai untuk menelaah. Dan dengan yakin mereka berkata, kami tidak mencuri, kami bukan orang yang seperti itu. Silahkan periksa pada karung siapa cawan Yusuf itu terdapat. Silahkan mengambil tindakan apa saja. Dan ketika dibuka satu demi satu, betapa mereka terkejut dan segera mengoyakkan jubah mereka. Oleh karena cawan itu justru terdapat pada karung Benyamin. Dan segera mereka kembali lagi ke Mesir. Dan keputusan Yusuf adalah Benyamin harus tinggal dan dihukum. Silahkan saudara-saudara yang lain pulang ke Kanaan. Tetapi saudara-saudara Yusuf tidak mau pulang. Mereka mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat pulang tanpa Benyamin. Yehuda segera berkata dia sudah menjamin kepada bapaknya, jikalau terjadi sesuatu dengan Benyamin, ia bahkan anak-anaknya boleh dijadikan sebagai ganti. Karena itu Yehuda menawarkan diri. Biarlah dia yang menanggung hukuman itu. Dan Benyamin diizinkan untuk pulang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah terjadi perubahan di dalam saudara-saudara Yusuf ini. Mereka rela menderita bersama. Mereka memikirkan bapa mereka Yakub. Mereka sepakat bukan mengorbankan Benyamin. Mereka sepakat untuk mengalami bersama dan bahkan Yehuda bersedia untuk mengorbankan dirinya. Dan saat itulah Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dia menghiburkan mereka. Kamu memang berbuat jahat kepada aku, tetapi Tuhanlah sesungguhnya yang mengirimkan aku ke sini dan bukan kamu, supaya aku menjadi tuan atas Mesir, supaya aku menyelamatkan bangsa yang besar ini. Jadi janganlah takut. Jemputlah bapa dan bawalah seluruh keluargamu ke Mesir,
aku akan menanggung hidupmu dan hidup keluargamu. Singkat cerita, Yakub bersama dengan seluruh anak cucu, mungkin buyut 70 orang, kemudian berangkat ke Mesir, bertemu dengan Firaun, dan diizinkan untuk tinggal di tanah yang subur, tanah Gosen. Yusuf bereuni kembali dengan bapaknya. Sesudah 13 tahun tidak bertemu, Yusuf bereuni dengan saudara-saudaranya. 13 tahun, 17 tahun mereka berjalan bersama. Oleh karena sesudah 17 tahun berada di Mesir, Yakub kemudian meninggal dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 17 tahun saudara-saudara Yusuf hidup bersama dengan Yusuf di Mesir. Tetapi ternyata ketika Bapak Yakub meninggal, mereka segera berbicara satu kepada yang lain. Mungkin inilah saatnya Yusuf akan membalas kejahatan kita. Mungkin Yusuf hanya menunggu sampai bapak kita Yakub meninggal, baru dia akan melakukan pembalasannya kepada kita. Lalu mereka mengirim utusan seolah-olah Yakub meninggalkan wasiat kepada Yusuf, supaya Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, karena mereka memang berbuat jahat kepadanya. Supaya Yusuf menerima saudara-saudaranya menjadi budaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata 13 tahun tidak mengubah apa yang sudah terjadi. Bahkan ditambah dengan 17 tahun ketika mereka bersama dengan Yusuf di Mesir. 30 tahun sejak peristiwa Yusuf mereka jual. Mereka tetap menanggung rasa bersalah. Mereka tetap merasa persoalan ini tidak bisa selesai begitu saja. Bahkan sesudah bertemu dengan Yusuf, mereka tidak berani mempercayai bahwa Yusuf akan menerima mereka begitu saja, mengampuni mereka begitu saja, tanpa membalas dan menghukum mereka. Dan betapa menderita. 30 tahun menanggung beban rasa bersalah. 30 tahun dibayang-bayangi oleh perbuatan salah yang sudah mereka lakukan. Bahkan mereka sudah diampuni 17 tahun. Mereka tidak berani untuk mempercayai pengampunan yang diberikan oleh Yusuf. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa percaya pengampunan yang diberikan dengan cuma-cuma? Oleh karena kita hidup dalam hukum sebab akibat. Karena ada sebab, muncullah akibat. Ketika kita dibaiki, bahkan kita dibaiki lagi, kita terpaksa juga baik kepada dia, kepada mereka. Tetapi bagaimana kalau yang terjadi sebaliknya? Kita ini dijahati, kita tidak berbuat jahat, kita tidak melakukan perkara yang salah, kita yang dijahati, pembalasan lebih kejam. Karena itu ketika saudara-saudara Yusuf merasa mereka berbuat jahat, menjual adik tiri mereka, sehingga makin mereka mendengar Yusuf kemudian sebagai budak belian, harus bekerja dan bahkan harus dipenjara. Betapa mereka makin merasa bersalah. Sulit untuk menerima pengampunan dengan gracia. Sulit untuk menerima pengampunan dengan cuma-cuma. Dan itulah yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf kemudian berkata, jangan takut. Kamu memang mereka-rekakan apa yang jahat. Tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yang menyebabkan Yusuf bisa memaafkan saudara-saudaranya
adalah oleh karena kejahatan itu memang kejahatan. Kejahatan itu memang melukai hati Yusuf. Kejahatan itu memang membuat Yusuf menderita. Tetapi Yusuf melihat tangan Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang bermaksud memindahkan dirinya sampai ke Mesir. Tuhanlah yang bermaksud untuk membawa dia untuk sampai kepada Firaun. Dan untuk itulah Tuhan membawa dia melalui rumah Potifar. Kejahatan tante Potifar. Dan kemudian sampailah dia di penjara. Dan bahkan ketika dia menolong kepala juru minuman Firaun. Dan dia diabaikan selama 2 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adakah kita pernah berbuat salah? Jikalau ada yang mengatakan tidak pernah, berarti Bapak Ibu bukan manusia. Mungkin Bapak Ibu malaikat atau Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Masalahnya adalah adakah kita berbuat salah kecil ataukah kita berbuat salah yang besar? Adakah kita berbuat salah yang akibatnya tidak seberapa? Ataukah kita berbuat salah yang akibatnya fatal? Makin kesalahan kita berakibat fatal, makin berat penyesalan kita, makin besar rasa bersalah kita. Johnny Erickson Tada menuliskan sebuah cerita tentang 2 kakak beradik, Lisa dan Brent. Sekalipun Lisa lebih tua umurnya daripada adiknya Brent, tetapi Lisa tidak terlalu pandai. Brent jauh lebih pandai. Ketika mereka ada di kelas sekolah minggu, lalu guru mengajarkan tentang pertanyaan murid-murid, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali. Dan oleh guru sekolah minggu kemudian dibacakan. Tuhan Yesus mengatakan bukan 7 kali. Tetapi 70 kali 7 kali. Sementara guru masih tetap berbicara. Lisa mundur ke belakang menemui adiknya Brent dan kemudian bertanya. Berapa itu? 70 kali 7 kali. Lalu Brent menulis di ujung kertasnya 490. Dan Lisa melihat dan mengangguk 490 kali. Brent lebih pandai, Brent terutama di bagian musik. Dia bisa piano, dia bisa oboe, dia bisa berbagai macam alat musik. Dan dia sedang menyiapkan diri untuk kalau bisa termasuk dalam sebuah grup orkestra. Karena itu dia belajar terus, karena itu cita-citanya. Tetapi Lisa tidak memiliki banyak kesukaan oleh karena ketidakmampuannya. Sukacitanya hanya bermain basket. Dan untuk itulah dia mengajak adiknya bermain basket. Dan karena adiknya tahu itulah sukacita kakaknya, dia bersedia untuk bermain. Dan ketika mereka bermain, Lisa memegang bola dan Brent bagian menjaga gawang. Lisa kemudian berlari dan Brent kemudian tertabrak dan mukanya terkena sikut Lisa. Brent mengaduh dan Lisa melihat kesempatan terbuka untuk memasukkan bola. Dan dia tetap berlari dan memasukkan bola. Dan baru ia sadar adiknya kesakitan. Dan dia kemudian mendekat dan bertanya, bagaimana? Apakah kamu masih sakit? Aku minta maaf. Dan Brent kemudian mengatakan, baiklah saya maafkan. Kamu masih punya 489 kesempatan. Dan dengan bingung Lisa kemudian bertanya, 489 kesempatan? Apa itu? Lalu Brent mengingatkan, minggu lalu kita diajarkan mengampuni sebanyak 490 kali. Dan engkau berbuat kesalahan ini, aku catat sebagai kesalahan yang pertama,
490 dikurangi 1, 489 sisanya. Mereka tertawa dan melanjutkan bermain, dan sambil berjalannya waktu, Lisa masih tetap berkali-kali berbuat salah, dan dia memaksakan melalui sebuah lembar kertas besar yang ia buat garis-garis sehingga membentuk 490 kolom. Ia menandai setiap kali dia berbuat salah dan dimaafkan oleh adiknya Brand. Masih tinggal 400 sekian. Dan mereka terus hidup bersama, makin bertumbuh lebih besar, dan makin banyak kesalahan yang dibuat Lisa. Masih ada sekian ratus, 200, masih ada 100, masih ada 70, 40, 30. Dan mereka kemudian sampai pada kolom yang terakhir. Lisa melakukan kesalahan yang ke-490. Dan Lisa kemudian berkata, mestinya aku sudah tidak boleh lagi berbuat salah terhadap kamu. Iya benar. Tetapi ternyata Lisa masih berbuat salah lagi. Dan kesalahan yang fatal. Brand sudah berlatih dan dia sedang menunggu waktu untuk ikut audisi orkestra New York. Dia menunggu telepon kapan dia harus menghadap. Dan ketika telepon itu datang, Brand tidak ada di rumah. Lisa yang menerima telepon itu. Tanggal 10 nomor 23. Dan Lisa tidak punya catatan karena dia tidak sempat mencatat. Ia pikir mudah ia ingat tanggal 10 nomor 23. Tetapi ternyata ia kemudian lupa. Sementara Brand menunggu-nunggu kapan dia ditelepon. Pada waktu mereka makan dan kemudian Brand bertanya, apa tidak ada yang menerima telepon untuk memberitahu saya kapan giliran saya untuk audisi? Oh, dengan tersentak Lisa kemudian bertanya, tanggal berapa ini? 12. Dan ia menjerit dan menangis dengan keras. Maafkan aku, Brand. Audisimu sudah lewat karena mestinya kamu audisi tanggal 10 nomor 23. Brand masih belum percaya bahwa itu sesuatu yang sungguh-sungguh. Ia mengira Lisa masih bergurau. Sungguhkah ini Lisa? Dan dengan makin menangis Lisa berkata, sungguh Brand, maafkan aku. Brand tidak mampu berkata-kata. Ia meninggalkan tempat makan itu, masuk ke kamarnya dan menutup pintu sampai malam. Dia tidak bersedia untuk keluar. Lisa terpukul oleh karena sepertinya ia menghancurkan masa depan adiknya. Audisi yang ditunggu, mimpi yang diinginkan Brand hancur karena ia melupakan tanggal untuk Brand audisi. Lisa merasa kesalahannya tidak bisa lagi dimaafkan. Apalagi ini kesalahan yang sudah melewati apa yang seharusnya 491. Ia mengambil pakaian dan barang-barangnya. Dan malam itu dia meninggalkan Roma menuju ke Boston. Dan beberapa minggu kemudian ia mendapat pekerjaan. Dan dia tidak bersedia pulang. Dibujuk orang tuanya, dia tetap tidak bersedia pulang. Dia tidak sanggup bertemu dengan adiknya. Dia menjalani kehidupannya di Boston. Waktu berlalu dan kadang-kadang ketika tidak kita perhatikan, waktu itu berjalan begitu cepat. Setahun lewat, 2 tahun lewat, dan seorang dari kota Lisa mampir ke tempat dia bekerja, dan ketika mengenali dia, spontan dia berkata, Lisa, aku ikut berduka cita ya. Dengan terkejut Lisa kemudian bertanya, berduka cita apa? Aku tidak tahu. Oh, kamu tidak tahu. Adikmu Brand meninggal karena mengalami kecelakaan.
Lisa terpukul. Lalu dia pulang ke rumahnya. Semua sudah selesai. Bren sudah dikuburkan karena mereka merasa dia tidak bersedia pulang. Dan Lisa masuk ke kamarnya. Dia kembali melihat barang-barangnya yang ada di sebuah kotak besar. Ia membuka kotak itu dan mengamati satu demi satu. Dan ia menemukan kembali apa yang menyesakkan dadanya. Lembaran catatan kesalahan. Kertas bergaris-garis berkolom-kolom 490 yang sudah ditandai dengan tanda centang semuanya. Tetapi yang mengejutkan dia adalah kertas itu dibaliknya sudah dibuat kolom baru walaupun belum penuh. Dan angka 491 dituliskan di situ. Dan sudah dicentang. Dan di sana ada tulisan Bren, aku selalu akan memaafkan kamu. Bren menulis 491 kesalahan Lisa yang ke-491. Kesalahan yang dianggap begitu fatal ternyata dimaafkan oleh Bren. Tetapi Lisa tidak pernah melihat 2 tahun ia terbeban dengan rasa bersalah. 2 tahun dia seperti menghukum dirinya sendiri. Dia dimaafkan sejak 2 tahun yang lalu. Tetapi Bren sudah pergi. Adakah ini sebuah hal yang terlambat? Iya, terlambat karena Bren sudah pergi. Tetapi juga tidak terlambat oleh karena Bren mengungkapkan apa yang merupakan kasih sayangnya kepada kakaknya. Kesalahan yang dianggap tidak bisa diampuni oleh Lisa, ternyata bisa diampuni oleh Bren. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yusuf menggambarkan Yesus. Yusuf anak kesayangan. Yesus adalah anak tunggal Bapa. Yusuf menjalani jalan turun dari rumah Bapa. Dia sampai menjadi budak dan menjadi tahanan. Dan demikian juga Yesus dari surga ia turun menjadi manusia. Ditolak, dihianati seperti Yusuf, dijual oleh saudara-saudaranya. Yesus dijual oleh muridnya sendiri. Tetapi Yusuf tidak mengalami kematian. Yesus harus mengalami kematian. Yesus mengampuni saudara-saudaranya oleh karena dia melihat Allah. Dia mengerti cara Allah berkarya, memproses, mendidik, melatih, mentraining dirinya. Dan kejahatan saudara-saudaranya, kejahatan Tante Potifar, dan kealpaan kepala juru minuman adalah sarana yang dipakai Tuhan. Karena itu Yusuf memaafkan, saya kira bukan hanya saudara-saudaranya. Yusuf pun memaafkan Tante Potifar dan Potifar. Yusuf memaafkan kepala juru minuman. Yesus dihianati, Yesus ditolak, Yesus disiksa sampai mati di atas kayu salib. Tetapi dia bersedia menjalani semuanya itu oleh karena dia menjadi anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Dia diberikan kepada dunia ini supaya dunia mendapatkan pengampunan dosa. Dan Yesus bersedia untuk mengampuni dosa dunia ini. Dan karena itu ketika dia masih ada di atas kayu salib, sementara para pemimpin agama, para prajurit Romawi, orang-orang Yahudi menghina dan mengolok-olokkan dia dengan berseru-seru supaya Yesus membuktikan bahwa dia anak Allah.
dengan turun dari salib. Yesus dengan kesulitan bernapas karena paru-parunya tidak berfungsi dengan baik, karena dia kehabisan cairan. Dengan napas yang tersengal-sengal, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang bertobat dan percaya kepada Yesus dan Bapa beroleh pengampunan. Kita tidak perlu berbuat sesuatu untuk membayar pengampunan kita. Jikalau kita berpikir kita harus menderita, menanggung hukuman dosa kita harus berpuasa, kita harus berbuat baik, kita harus membayar. Kita tidak mampu membayar pengampunan dosa kita. Dan karena itu Bapa yang membayar dengan nyawa anaknya sendiri. Pengampunan yang diberikan kita adalah pengampunan secara cuma-cuma. Tetapi sesungguhnya bukan cuma-cuma. Oleh karena kita ini sudah menjadi budak dosa. Dan untuk mendapatkan kelepasan, Yesus wafat. Tetapi dia wafat untuk membeli, sehingga dari budak dosa, kita yang percaya kepada Bapa dan Yesus sesungguhnya dibeli menjadi budak Yesus, milik Yesus. Kita yang beroleh pengampunan adalah kita yang menyerahkan seluruh hidup, seluruh diri kita menjadi hamba Yesus Kristus. Izinkan saya menunjukkan beberapa ayat yang menggambarkan pengampunan dosa yang diberikan Tuhan kepada kita. Di dalam Perjanjian Lama, Mazmur 103, ayat yang ke-12a, sebuah ayat yang indah dan banyak yang mengenal ayat ini. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bumi kita, timur ke barat lebih panjang daripada utara ke selatan. Sejauh timur dari barat, Tuhan menjauhkan kita dari pelanggaran kita. Di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18 dikatakan di sana, "Marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Rasul Paulus menggambarkan pengampunan dosa kita itu oleh karena surat hutang kita sudah dibuang. Surat hutang kita sudah dilunasi oleh Kristus. Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-14, Rasul Paulus menulis, sesudah ia mengampuni dosa kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dengan mati di atas kayu salib, Yesus bukan mati menanggung hukuman untuk dosanya. Tetapi dengan mati di atas kayu salib, Yesus sedang membeli kita dengan darahnya. Menghapuskan surat hutang dosa kita. Mengambil kita menjadi anak kesayangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau Tuhan mengampuni kita, pengampunan Tuhan itu sekaligus menghapus. Bukan seperti kita, maupun kadang-kadang kita mendengar orang mengatakan, saya mengampuni dia, tetapi saya tidak akan pernah
melupakan apa yang ia lakukan. Mengatakan mengampuni, tidak akan membalas, tetapi dengan geram dan dengan menunjukkan perasaan terluka, tidak akan melupakan. Itu sesungguhnya belum mengampuni. Mengampuni yang diinginkan Tuhan adalah kita ingat, tetapi sudah tidak lagi merasa sakit. Kita ingat tanpa perasaan marah. Kita ingat tanpa perasaan benci. Kita ingat tanpa perasaan dendam. Kita ingat tanpa perasaan negatif yang menyertainya. Karena itu sebuah ayat yang indah justru diucapkan melalui Bileam, nabi sesat yang menerima bayaran untuk mengutuk itu. Bileam mengatakan ketika diminta untuk mengutuk bangsa Israel, Bileam justru mengatakan kebalikannya. Bilangan 23 ayat yang kedua, tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub dan tidak ada kesukaran di antara orang Israel. Pernahkah bangsa Israel yang habis diputarkan 40 tahun di padang gurun dan baru mulai perjalanan kembali untuk masuk ke tanah Kanaan, tidak ada kepincangan di dalamnya? Bukankah diputarkan 40 tahun oleh karena kepincangan, tidak percaya, bersungut-sungut melawan Tuhan sampai 10 kali, sampai orang-orang dewasa yang keluar dari Mesir dibinasakan Tuhan di padang gurun seperti kata-kata mereka sendiri. Lebih baik kami mati di padang gurun ini atau kembali ke Mesir menghadapi periuk penuh dengan daging. Mana ada bangsa budak di Mesir punya periuk penuh daging. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan sudah mengampuni bangsanya Israel. Hukuman sudah dijatuhkan. Generasi yang bergerak mau masuk ke tanah Kanaan adalah generasi baru. Kesalahan yang sudah diampuni, sudah dihapus. Karena itu Bileam mengatakan tidak ada kepincangan di tengah-tengah bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, bagi kita yang sudah mengaku percaya, benarkah kita menerima pengampunan Tuhan tanpa kita meragukan dosa kita sudah diampuni? Jangan latah. Setiap kali berdoa kita mengaku dosa, padahal kita tidak ingat dosa apa yang sudah kita lakukan hari ini atau pada waktu itu. Tuhan mengampuni kita berarti Tuhan menghapus dosa kita. Adakah kita percaya pengampunan Tuhan? Oleh karena pengampunan Tuhan yang kita percayai melegakan, memberikan sukacita, dan bukan beban bertahun-tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah kita juga mampu melihat seperti Yusuf, bahwa apa yang kita alami yang negatif, yang jahat, yang buruk, bahkan yang dilakukan orang-orang paling dekat dengan kita, maupun orang-orang lain, bisa jadi itu tangan Tuhan yang menuntun kita, tangan Tuhan yang hendak membawa kita ke tempat yang tepat. Tindakan Tuhan mendisiplin, melatih, mentraining, supaya kita ini mampu dan mumpuni. Bukankah kita tidak perlu mendendam orang-orang yang ternyata mereka-rekakan yang jahat, tetapi bisa dibalikkan Tuhan menjadi berkat karena Tuhan mereka-rekakan kebaikan. Bersediakah kita jikalau masih ada orang yang belum kita ampuni, kita pergumulkan untuk kita selesaikan urusan kita dengan Tuhan, dan kita melepaskan pengampunan bagi dia maupun bagi mereka. Oleh karena mengampuni orang lain sesungguhnya yang utama bukan untuk mereka,
Mengampuni orang lain sesungguhnya bagi kita oleh karena kesediaan kita untuk tidak mengampuni, kesediaan kita untuk melepaskan pengampunan, berarti kita tetap membenci, kita tetap marah, kita tetap dikuasai emosi negatif. Dan itu seperti cekikan yang ada pada leher kita, yang membuat kita sulit bernapas, sesak napas. Dan ketika kita mengampuni, kita melepaskan cekikan yang ada pada leher kita, membuat kita lega, membuat kita bebas, membuat kita tidak dibebani pikiran perasaan negatif. Dan kita mampu berpikir dan berperasaan positif. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya menyampaikan 3 pertanyaan refleksi. Yang pertama, apakah saudara percaya dosa saudara sudah diampuni oleh pengorbanan Kristus? Yang kedua, apakah saudara menerima pengampunan Bapa dengan penuh kelegaan dan syukur? Ataukah saudara masih merasa terus berdosa, belum diampuni atau tidak diampuni, padahal saudara sudah minta ampun? Yang ketiga, adakah masih ada orang yang belum saudara ampuni? Siapa yang masih ingat peristiwa ketika kita disakiti, dilukai, dikhianati? Dia, mereka yang melakukannya, atau kita sendiri? Bukankah ironis orang-orang yang menyakiti kita, seringkali mereka sudah lupa perbuatan mereka. Tetapi kita yang dilukai, membuat diri kita terluka berkali-kali. Karena kita mengingat, begitu kita lihat wajah mereka kita ingat, begitu nama mereka disebut kita ingat, bahkan mungkin sebelum kita tidur, kita mengingat-ingat apa yang negatif ini. Lepaskanlah pengampunan. Mari kita belajar menjadi seperti Yusuf. Oleh karena Yusuf sesungguhnya adalah gambaran dari Kristus, teladan kita, Tuhan dan Guru kita. Tuhan kiranya menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, terutama bagi orang-orang yang kita sering berbuat salah, maupun mereka bersalah kepada kita, keluarga kita. Amin.